Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai harokat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Qurrata Aini, rekan saya Nur Azizah dan Nur Azizah. Pembahasan pertama yakni mafhumul harokat. Apa sih harokat itu? Dalam bahasa Indonesia, harokat itu yakni bunyi vokal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan vowels, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan poem. Dalam studi Arab, harokat ini termasuk dalam ilmu aswat fonetik. Secara lingkup besar, harokat ini berarti, atau bunyi vokal ini berarti suara keras yang ketika diucapkan terus-menerus meninggalkan udara dari tenggorokan dan mulut tanpa mengalami gangguan oleh organ vokal yang mencegahnya keluar dan menyebabkan gesekan yang dapat didengar. Didefinisikan sebagai suara ketika diucapkan, udara mengalir dari paru-paru melalui tenggorokan, kemudian mengalir ke tenggorokan dan mulut dalam saluran yang tidak memiliki penghalang yang akan menghalanginya, sehingga jalurnya menjadi tersempit dan menimbulkan gesekan, dan nantinya akan menimbulkan suara karena menjebak nafas, membiarkannya lewat seperti terjadi dengan suara ledakan seperti itu. Yakni suara yang tertahan nafas di dalamnya, kemudian nanti akan menimbulkan gesekan dan nanti menimbulkan suara yang dapat didengar. Dalam pembahasan ini, dalam gerakan utama vokal, bunyi vokal, dalam bahasa Arab yakni ada 3, yakni fathah, kasroh, dan dhamma. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Azizah, kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Qurrata ini, yaitu pengertian tanda baca atau harokat. Yang dimaksud tanda baca atau harokat di sini adalah semacam simbol yang ditulis di atas atau di bawah huruf guna untuk memperjelas gerakan pengucapan huruf tersebut, apakah ia dibaca A, atau I, atau U. Berikut adalah macam-macam harokat. Yang pertama adalah fathah, dhammah, kasroh, fathatain, dhammatain, kasrotain, sukun, dan tasdid atau syaddah. Fathah adalah tanda atau harokat yang berbentuk seperti garis horizontal kecil yang berbaris di atas huruf Arab yang melambangkan bunyi huruf A. Contohnya, seperti huruf sin ketika diberi tanda fathah, maka ia dibaca sa. Yang kedua adalah dhammah. Dhammah adalah tanda atau harokat yang berbentuk seperti waw kecil yang terletak di suatu huruf Arab yang melambangkan bunyi U. Contohnya huruf sin. Ketika diberi tanda dhammah atau dhammah maka dibaca su. Yang ketiga adalah kasroh. Kasroh adalah tanda atau harokat yang berbentuk seperti garis horizontal kecil yang terletak di bawah suatu huruf Arab dan melambangkan bunyi I. Contohnya seperti sin. Ketika diberi tanda harokat kasroh, maka akan dibaca si. Yang keempat adalah tanwin. Tanwin adalah suatu tanda baca atau harokat pada tulisan Arab untuk menyatakan bahwa huruf di akhir dibaca layaknya bertemu nun mati atau nun sakinah. Dengan kata lain,
Tanwin adalah bunyi nun mati yang bersifat tambahan di akhir kalimat, dan nun mati hanyalah berbunyikan secara lafaz saja, tanpa ditulis. Contohnya, kolamun, tetapi dibaca kolamun. Yang kelima adalah sukun. Sukun adalah tanda atau harokat yang berbentuk bulat menyerupai huruf H yang ditulis di atas huruf Arab. Harokat sukun melambangkan tanda mati pada suatu huruf, contohnya kam. Yang keenam adalah tasdid atau syaddah. Tasdid atau syaddah berbentuk seperti kepala huruf sin yang berada di atas huruf Arab. Harokat tasdid ini melambangkan pada suatu konsonan yang ditulis dengan simbol konsonan. Contohnya, marro dan syaddah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Aziza. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Nur Aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Harokatu mudawijah au murokabah. Harokat ganda atau gabungan. Dua vokal. Vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal atau dikenal dengan monotong dan vokal rangka atau diftong. Yang pertama, vokal tunggal. Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut. A, I, U. A yaitu alif yang diharokatkan fathah, dan I alif yang diharokatkan kisroh, dan U alif yang diharokatkan lemah. Yang kedua, vokal ganda. Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu seperti contoh nan, yaitu fathah nun, harokatnya fathah nun dan disukunkan ya. Dan contohnya lagi now, yaitu fathah nun dan sukun waw. Contoh kaifa atau haula. Jadi cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.